kami mendapatkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang baik, dan bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Elohim Abrilu dan pengenalan akan putranya Yesua HaMasiah. Bapa, kami bermohon kiranya Kau mengaruniakan kekuatan, hikmat, kesehatan bagi anak-anak kami, dan juga kecerdasan ya Tuhan, yang mereka boleh bertumbuh untuk suatu kekuatan menghadapi masa-masa yang sulit di masa depan ya Tuhan. Dan biarlah dalam perlindungan kuasa-Mu di dalam darah Masiah Yesus, mereka semua terlindung dan terberkati ya Tuhan, dan terpelihara sampai berjumpa dengan Masiah Yesus pada kedatangan kedua kami. Harapan kami akan kemuliaan di dalam Yesus. Biarlah menjadi hidup di dalam anak-anak kami ya Tuhan. Dan kami ucapkan berkat ini dalam nama Imam Besar Eliot Yesua HaMasiah. Sebelum kita membacakan Torah, kita akan lantunkan lagu doa murid-murid Pensilat Hatamaldim. Mungkin slide bisa ditampilkan. Kita coba nyanyikan ya untuk lagu Pensilat Hatamaldim, doa murid-murid. Mari kita lantunkan bersama, kita nyanyikan bersama. Hafizu Seba Sabahi Ikade Semka Kapu Mabuka Yeseres Tonka Ibasamai Ken Baare Etlehem Ukenu Ten Lanu Hayo Usap lalu al-hati Timon tertugi kam anakmu lahadilan Hafidu Seba Samayin Ikades Semka Tapu Malhuka Yeseresonka Ibasamai Ken Baare Etlehem Ukenu Ten Lanu Hayo Usam Lanu Al-Hati Timor tergugi gam anakmu lahadilan Yang ibedu Idei sayo Im hasai Niha Ileka hamam lahal Rehapura Rehati Pere Leome Olabi Amen Ileka hamam laha Rehapura Ihati Pere Leome Olabi Amen 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 Oke, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dikudus seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam pembacaan Torah. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita naik ke gunung Adonai, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Kita angkat pujian Kiri Sion Tesei Torah. Kiri Sion Tesei Torah. Kiri Sion Tesei Torah. Udafar Adonai Mirusaladi Baruch Senatan Torah Torah Baruch Senatan Torah Torah Leamo Israel itu satu. Dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Diberkatilah Dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Silakan Bapak Ibu duduk. Saya akan membacakan berkat untuk Pak Tikno sebagai pembaca Torah. Dia memberkati leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakub. Kiranya memberkati Pak Sutikno Widatdo Ben Abraham yang telah datang untuk menghormati Tuhan dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah Dia, memberkati dia dan keluarganya dan memberikan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Baru kata Adonai Abihura Leolam Paet. Baru kata Adonai Elohim Melek Haolam Asher Bakar Banun Miko Alamin Penatan Lanu Torato. Baru kata Adonai Notan Hadora. Berkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Berkatilah Engkau Adonai yang memberikan Torah. Demikian ayat Demikian 13 ayat 1 sampai 16. Yadaber Adonai El Mose Lemor. Setelah mereka Anasim Suruh Al-Aref Kenaan Asher Aminoten Ligne Israel Is-Ekad Remate Abotat Tris Aku Kol Nasir Fehem Paisah Otem Mose Men Mikbar Aran Alpi Adonai Kulkam Anasim Rashe Pene Yisrael Ema Peleh Semotam Lemate Reuben Samua Ben Sakur Lemate Simon Safat Ben Kori Lemate Yehuda Koleh Ben Yehune Lemate Yisakar Yiha Ben Yosef Lemate Ephraim Hosea Ben Nun Lemate Tim Yamin Alti Ben Rahu Lemate Sufulun Gadia Ben Sodi Lemate Yosef Ben Lemate Manase Gadi Ben Susi Lemate Dan Amian Ben Gemali Lemate Asyur Sur Ben Mikael Lemate Naftali Nakshi Ben Fatsi Lemate Gad Guel Ben Maski Elesemot Haan Nasim Asher Salakah Mose Latur El Haaret Payikra Mose Rehosea bin Nun Yehosua.
Bilangan 13 ayat 1 sampai 16. Dan berfirmanlah Adonai kepada Mose dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu, dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus satu orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan perintah Adonai, Mose mengutus mereka dari padang gurun Paran. Mereka semua itu ialah orang-orang kepala dari Bani Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Samua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat anak Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb anak Yefune. Dari suku Isakar, Yikal anak Yosef. Dari suku Ibrahim, Hosea anak Nun. Dari suku Benyamin, Palte anak Rafu. Dan dari Zebulon, Gadiel anak Soli. Dan dari suku Yosef, yaitu suku Manase, Gadi anak Susi. Dan dari Dan, Amiel anak Gemali. Dan dari suku Asyer, Setur anak Mikael. Dari suku Naftali, Nafsi anak Bosi. Dan dari suku Gad, Guel anak Maki. Inilah nama-nama orang-orang yang Mose telah mengirimnya untuk mengintai negeri itu. Dan Mose memanggil Hosea anak Simrun itu Yosua. Lalu kata Adonai Elohim melek haolam aser Natan lanu torat emet pekaye olam Natan pekote enum. Lalu kata Adonai noten adolah. Diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami Raja semesta alam yang telah memberikan Taurat yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah engkau Adonai yang telah memberikan. Amin. Terima kasih Pak Tikno. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Mose. Kita masuk ke pengajaran Torah yang akan disampaikan Pak Lama. Silakan Pak. Salam, Kristen Yesus Masya Haleluya. Kita sudah membaca Parasa ini dari Bilangan 13 menceritakan tentang orang-orang, ya, ada 12 orang diutus atau dikirim oleh Musa untuk mengeksplor, ya, atau untuk menyelidiki tempat yang akan dimasuki, diduduki, dan menjadi waris. Ya. Lalu para ini juga mengarahkan kita ke Yosua 2. Jadi setelah mendekati Kanaan, maka Yosua juga mengirim. Dia pernah dikirim oleh Musa, ya, bersama dengan 11 pemimpin atau 11 presiden lah istilahnya, ya, lebih tepat lagi. Jadi 12 orang itu ada 12 presiden, 12 orang yang mengepalai setiap suku. Lalu Yosua punya pengalaman sebagai orang yang diutus. Nah, dia pun ketika mau memasuki tanah Kanaan, dia juga menggunakan otoritasnya mengutus 12 orang memasuki tanah Kanaan. Lalu para saksi juga mengedepankan tentang Yesua mengutus 12 muridnya, termasuk calon pengkhianat pun diutus. Yesua mengutus
bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan kuasa. Jadi orang-orang yang diutus Yesua ini bukan hanya diutus pergi tanpa satu kekuatan, tapi diberi kuasa. Kuasa yang berasal dari Bapaknya itu ditransfer kepada murid-murid supaya murid-murid pergi ke segala daerah yang ada di tanah Israel, disertai dengan kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa itu. Banyak orang yang dikaruniai roh dan kuasa, ya. Jadi ketika roh itu diterima, maka ada kuasa. Tapi kuasa itu pasif, tidak didemonstrasikan. Nah, jadi mungkin banyak orang yang mempunyai kuasa, tapi tidak semua mempunyai kemampuan untuk mendemonstrasikannya. Kemampuan ini didorong oleh keberanian roh. Ya. Jadi untuk mendemonstrasikan itu memerlukan keberanian. Waktu saya umur 11 tahun, saya dibawa ke biara. Dan di biara itu ada pelayanan karismatik. Dipimpin oleh seorang pastor yang sudah tidak berada di biara lagi, tapi kemudian jadi penginjil dan memberitakan pengajaran karismatik. Nah, biara itu ada di Bandung Utara, di Lembang, ya, namanya Biara Karmel. Di situ ada ruangan sebesar ini, dan dari berbagai gereja berkumpul di situ. Nah, saya belajar sama bapak saya. Ya, bapak saya itu diutus oleh gereja. Ya, saya nggak sebut gereja apa, diutus ke gereja untuk menyelidiki ini aliran apa gitu. Karena bapak saya itu seorang komandan tentara, ya, angkatan darat, dan dia juga punya pengalaman sebagai intel, ya, karena dia komandan skadron di Bandung dan dia juga seorang intel. Jadi Pak pendetanya tahu bahwa ini intel ini, jadi mau disuruh nih untuk menyelidiki pengajaran ini pengajaran apa gitu. Setelah sehari bapak saya pulang dan besoknya saya mengajak saya. Dia merasa penting untuk mengajak saya untuk ikut dalam Bible Camp namanya, Charismatic Bible Camp, ya, di Biara Karmel. Nah, di situ saya ditumpangi tangan dan saya berbahasa roh. Saya tidak tahu apakah saya ikut-ikutan karena orang lain juga berbahasa roh waktu itu, ya. Atau memang waktu itu ada roh Tuhan sehingga saya terdorong untuk mengucapkan bahasa itu. Nah, setelah semuanya lewat, berapa lama ya, bapak itu saya sakit, ya. Sakit, dia mungkin sudah berdoa, ya, tapi dia seperti tidak ada perubahan. Lalu dia panggil saya dari kamar, John, sini katanya. Kamu tumpangi tangan papi, doakan papi. Saya tahu orang Kristen mendoakan orang sakit, saya tahu ya sejak kecil. Ya. Caranya gitu, saya suka lihat orang mendoakan. Jadi saya doakan dan saat itu juga bapak saya sembuh, ya, bisa aktivitas lagi. Tapi saya nggak berpikir bahwa itu sebuah mujizat yang terjadi melalui apa yang saya lakukan. Ya, saya tidak tahu, bukan tidak tahu, tidak terlalu memikirkan. Saya pikir ya sudah bapak saya sudah sembuh gitu, Tuhan sudah menyembuhkan dia. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari itu Tuhan mengajar melalui orang tua saya bagaimana mendemonstrasikan kuasa. Jadi kuasa itu harus diaktifkan. Kuasa itu seperti air. Ya. Air ini diam kalau kita taruh. Airnya ada. Dan kuasa itu ada di dalam air. Itu namanya hydropower. Ya. Nah, hydropower ini disebut energi potensial. Ini ada energi potensial di dalam air yang diam ini. Tapi ketika kemasan ini kita tusuk, kita bolongin, ya, di sini, maka air itu akan memanjang. Ada energi yang mendorong atau menarik, ya, saya tidak tahu, tapi ada energi yang bergerak. Nah, energi yang kelihatan
air itu memancar ya, di situ dibilang energi kinetik ya. Jadi di dalam air itu ada energi potensial, ada energi kinetik. Energi kinetik inilah yang membuat turbin PLN itu berputar. Di situ ada sebuah sistem yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, kemudian energi itu berubah ke sini menjadi energi cahaya, ya, dan juga energi panas. Nah, jadi kuasa itu bergerak ya, sampai kepada tujuannya, tergantung sistem yang memandunya. Nah, dalam hidup kita juga begitu. Ketika roh Tuhan itu kita terima, maka kita menerima power yang sangat potensial. Tapi ketika kita demonstrasikan dengan karunia, nah ya, jadi ada karunia. Karunia ini sebuah sistem untuk mengoperasikan kuasa. Kuasa itu dioperasikan bisa menghasilkan 9 macam manifestasi kuasa. Kuasa berbahasa roh, ya, manifestasi bahasa roh, manifestasi nubuatan, manifestasi menyembuhkan orang, dan banyak lagi. Dan itu kuasa. Ya, bagaimana Elohim itu mengerjakan pekerjaannya di dalam kitab Ibrani peulot, ya, peulot itu cara Tuhan bekerja, ya, pekerjaan Tuhan itu beroperasi melalui karunia-karunia yang diberikan kepada tiap-tiap orang yang menerima roh. Manifestasinya ada 9, ya. Tetapi itu bukan hal yang terpenting kalau karunia itu bekerja. Ada yang lebih penting dari karunia-karunia itu. Dulu sering saya senang sekali mengoperasikan kuasa, ya, doain orang, dan pernah sekali membangkitkan orang mati saya. Ya. Dan secara tidak sengaja saya lagi bertamu, tiba-tiba semua orang menjerit di sebelah kontrakan itu dan semua orang menangis. Dan waktu itu anak itu sudah kaku dan keluarganya mencari ulama di situ yang bisa menangani dengan segera. Ya. Karena saya itu tidak mengerti apa yang terjadi, saya masuk aja ingin tahu tadinya, ya, kepo gitu. Saya lihat semua udah nangis. Terdorong saya untuk mendekati anak itu dan saya pegang tangannya dan saya tanya sama ibunya, ini anak namanya siapa? Namanya Saiful. Lalu saya berbahasa roh, ya, dalam hati berbisik waktu itu, dan saya katakan, saya dalam nama Yesus, Saiful bangun, dan dia bangun gitu. Ya, itu yang benar-benar saya lihat, yang anak itu dalam kondisi seperti itu. Tapi karena kematian seseorang itu harus dipastikan oleh seorang dokter, jadi saya juga nggak tahu apa anak itu sudah benar-benar mati, ya, atau belum. Tapi saat saya ucapkan, saat kuasa itu didemonstrasikan, maka kuasa itu bekerja. Ya. Itu waktu itu saya sedang belum sekolah Alkitab, ya, karena saya sering keliling, ya, bawa traktat gitu, ya, masih muda tuh penginjilannya udah begitu, ya. Nah, jadi saya sering doain orang sampai akhirnya dari mulai tahun 82 itu sampai tahun 85 saya masih bekerja sebagai penginjil sampai ke pedalaman, ya, sampai pertama ke kota Jepara, ya. Nah, kemarin saya ke Jepara 1 hari, ya, ini dan juga ke Semarang. Jadi teringat kembali pelayanan yang dulu dilakukan. Jadi ada kuasa yang menyertai pengutusan. Pengutusan itu tentu saja diotorisasi dengan kewenangan Mesias. Kuasanya berasal dari Bapa, tetapi pelimpahan kuasa itu harus ada otorisasi. Otorisasi dari kewenangan tertentu, ya. Kita tidak bisa menerima otorisasi kalau tidak melalui otoritas tertentu.
Nah, jadi Mesias Yesua mengotorisasi murid-muridnya untuk melaksanakan atau mendemonstrasikan kuasa yang berasal dari Bapaknya Yesua. Dan begitu Injil ya bercerita. Kalau kita teliti dengan baik, ya seperti itu operasinya. Ini dalam parasat ini selalu melibatkan sebuah nama. Ya, kitab Bilangan di situ pengutusan itu diotorisasi dengan sebuah nama. Di kitab Yosua juga ada otoritas nama, ya, nama yang sama. Ya. Lalu di Perjanjian Baru di kitab Matius itu juga otoritas namanya sama, cuma sudah diromanisasi nama itu, sudah diyunanisasi nama itu. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Jadi waktu Musa mengutus yang memanggil pemimpin-pemimpin suku, lalu diutus ada satu nama, ya tadi sudah dibacakan, namanya itu Hosea dari suku Efraim. Lalu Hosea ini di ayat yang ke-8 kalau nggak salah ya, Hosea ini diganti namanya menjadi Yehosua. Ayat berapa tuh ya? Ada ayat yang bisa ditunjukkan? Coba Bilangan 13 dulu ya. Di antara 12 orang itu, Musa menyelipkan nama baru. Dan namanya itu Yehosua. Coba dari suku Efraim tolong sebutkan. Dari suku Efraim, Hosea anak Nun. Nah, Hosea anak Nun. Bapaknya itu Nun, namanya Hosea. Lalu di yang ayat itu ayat berapa? Hosea itu ayat berapa? 6. Enggak, ayat 6. 6. Ya kan? Iya, ayat 6. Terus di ayat 8-nya? Dari suku Zebulon. Bukan. Dari suku Yosef. 8, 13. Dari ayat 6. Dan Musa memanggil Hosea anak Nun. Nah, jadi Hosea dari suku Efraim itu diganti namanya. Bukan diganti sebenarnya. Diperkaya namanya menjadi Yehosua. LAI menerjemahkan Musa menamai Hosea itu, Hosea bin Nun itu Yosua. Itu dalam bahasa Ibrani Yehosua. Nah, Yehosua ini di kitab Nehemia ya, kalau nggak salah Nehemia 8 ayat 16 atau 12. Nehemia ini menyebut Yehosua bin Nun itu Yesua. Jadi Yesua dengan Yehosua itu orang yang sama. Kenapa? Saya juga lagi menyelidiki, cuma belum sempurna ya penelitian saya. Mengapa Nehemia itu mengubah Yehosua menjadi Yesua? Keyakinan saya ya, ini bukan penelitian hanya keyakinan. Keyakinan saya, karena Nehemia itu dibesarkan di Babilonia, maka dia menggunakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu biasanya dalam melafalkan satu kata itu sangat cepat, ya, agak cepat ya. Sehingga Yehosua ini menjadi pendek, menjadi Yesua. Pasti kita buktikan dulu ya. Nehemia 8. Ayat 16.
Di situ Nehemia menyebut Yesua bin Nun. Mana tuh ayatnya itu? Nah, kalau di RAI itu tidak ada. Kalau kita bahasa Ibrani-nya ya, ayat 18, Nehemia 8, seluruh jemaah pulang dari pembuangan, yang pulang dari pembuangan membuat pondok-pondok, jadi merayakan pondok daun ya. Memang sejak zaman Yesua bin Nun, nah itu dalam bahasa Ibrani, oleh RAI diganti menjadi Yosua. Nanti lihat ya, di dalam bahasa Ibrani itu tulisannya Yesua, bukan Yosua. Jadi di sini Nehemia memperpendek karena bahasa Ibrani itu bisa berkontraksi, bisa dipanjangin, bisa dipendekin gitu ya. Nah, jadi Nehemia ini memperpendek pelafalannya, bukan memperpendek namanya ya. Pelafalannya diperpendek karena pengaruh dialek. Yehosua itu menjadi Yesua bin Nun. Nah, dari sinilah saya tahu bahwa Yesua dan Yehosua itu sama, nggak perlu bertengkar lagi. Ya. Lalu di Perjanjian Baru, Yehosua ini sudah populer menjadi Yesua sejak zaman Nehemia. Ketika malaikat itu berbicara kepada Maria, kepada Yusuf, beri dia nama Yesua. Artinya beri dia nama yang sama dengan pembantunya Musa. Ya, malaikat itu kata beri nama dia Yesua. Sebelum Yesua lahir, nama Yesua sudah populer. Ya, ketika Maria diberi mandat untuk mengandung dan melahirkan juru selamat, malaikat Jibril itu mengatakan, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri nama dia Yesua. Jadi pengutusan di kitab Bilangan, pengutusan di kitab Yosua, dan pengutusan di kitab Matius itu diotorisasi dengan nama yang sama. Nah, setelah sampai kepada bahasa Yunani, ya, Yesua bin Nun itu dilafalkan dalam Septuaginta menjadi Yesus ben Nafe. Nah, Yesus ben Nafe itu hanya bisa ditemukan di dalam kitab Makabe. Bukan Makabe ya, iya Makabe. Ya. Jadi Yesua itu menjadi Yesus itu ada di dalam kitab Makabe. Jadi kalau ada orang mengajarkan bahwa Yesus itu dewa Zeus, dia kurang jauh main, kurang kental kopi ya, ya tidak ya. Jadi nama Yesus itu sebelum Yesua dilahirkan sudah ada. Kemarin ada orang bertanya mas saya, Pak John, apakah kami boleh menyebut nama Yesus? Karena sebelumnya itu tidak boleh menyebut nama Yesus. Sampai dia pisah ranjang bertahun-tahun dengan istrinya karena beda nama. Lalu saya mau berkunjung ke rumahnya, dicegah sama dia. Pak John, jangan ke rumah saya. Enggak Pak, saya mau main doang, bukan mau main doktrin. Saya mau main, saya bilang. Pengen ke rumah Bapak, pengen berkunjung aja. Tidak ada tujuan, sebagai teman aja. Kalau orang datang dengan menyebut nama Yesus, enggak bakalan saya sebut nama itu kalau saya datang sampai begitu ya. Akhirnya dia tanya, apakah nama Yesus itu boleh kami sebutkan? Apakah sama dengan Yesus? Sama sih. Saya mau yakinkan Bapak. Waktu Pilatus menulis nama itu di atas kayu salib, dia menulis nama itu untuk menjelaskan dia dihukum mati karena apa. Jadi alasan penghukumannya itu ditulis nama itu. Nama itu di situ ada nama Yesus. Kalau nama Yesus itu nama dewa, maka batallah itu darah untuk menyucikan kita. Kalau memang Yesus itu salah, maka nama itu sudah ada di Golgota saja. Nggak percaya tanya pendetamu, saya bilang. Ya,
Kalau dia nggak tahu, suruh baca itu. Ya, Yohanes 19 ayat 19. Pilatus menulis nama Yesus. Darah Yesus itulah yang dicurahkan. Jadi jangan singgung-singgung nama dewa lah. Orang Yunani juga nggak pernah punya dewa bernama Yesus kok. Orang Yunani sampai sekarang kalau kita tanya, pernah Anda punya dewa bernama Yesus? Nggak ada di Yunani. Kita dibohongin, sering dibohongin, saudara. Kita korban kebohongan. Jadi nama Yehosua itu adalah nama yang diberikan Musa. Kemudian menjadi populer dalam dialek Aram, ya Arami, menjadi Yesua. Tidak ada masalah. Yehosua, Yesua, Yesus. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau kita lihat dalam sejarah maupun peristiwa. Nah, nama Yesua itu populer di Yerusalem. Ya. Tapi orang Galilea itu menyebutnya Yesus. Orang China, orang Toraja, orang India sampai sekarang memanggil Yesus. Nah, Yesus inilah kemudian dilafalkan dengan bahasa Latin menjadi Yesus. Yesus bukan dari Yesua. Yesus itu dari Yesus, bahasa Galilea. Petrus itu memanggil Yesus kalau menggunakan bahasa yang dipakai di Galilea. Jadi jangan sampai kita menjadi goyang gara-gara apa? Nama, ya. Terus ada lagi sekarang di YouTube ramai. Nama Ishak itu tidak sama dengan Yesus. Itu juga kebohongan juga. Ishak itu lafal Arab. Ishak dilahirkan oleh seorang perawan. Yesua dilahirkan oleh seorang perawan. Yesus juga dilahirkan oleh seorang perawan. Apakah pernah ada 3 perawan dalam sejarah ini yang pernah melahirkan? Tidak itu. Itu orang yang sama. Hanya kesaksian selanjutnya itulah yang berbeda. Kesaksian Yesua ya di Ibrani berbeda dengan yang di Kristen. Ya. Kesaksian Yesus yang di Kristen berbeda dengan yang di Arab. Hanya kesaksian yang berbeda. Ya. Atau riwayat kisahnya ya perbuatan-perbuatan itu yang berbeda ya. Jadi kita perlu selesaikan ini supaya kita jangan terganggu lagi gitu. Saya pernah ada seorang, saya anggap sebagai guru saya lah ya, dan dia banyak memberikan informasi pada saya. Pada waktu beliau sakit dan dia sangat fanatik dengan nama Yesus dan tak mau nyebut Yesus. Berarti lalu dia sakit, anaknya telepon saya jam 11:30 malam. Jun, aku sakit katanya. Terus saya datang dan dalam pembicaraan itu saya menangkap bahwa dia baru disantet. Baru pulang dari Manado disantet. Dan santetnya itu katanya dari kaki dan langsung bisa ke jantung. Menurut versi yang ada di sana gitu. Jadi bapak ini ketakutan, bapak pendeta ini ketakutan. Ini mesianik ya. Lalu ketika saya datang, dia tambah sakit gitu. Dia fanatik dengan nama Yesua. Waktu kesakitan begitu hebat, dia bilang begini, darah Yesus, Yesus dilupakan. Saya melihat ada kebingungan. Di dalam situasi yang sangat menakutkan ya, dan sangat menyakitkan, dia memanggil nama Yesus. Padahal sudah beberapa tahun dia sudah lupakan nama Yesus. Ya. Jadi gimana ya? Pakai nama Yesus, Yesus gitu kan? Itu orang mesianik, tokoh mesianik. Saya udah nggak tahan. Saya duduk di samping kirinya, saya pegang. Yang sakit sebelah kanan. Tuhan bilang, kau tumpang tangan di kaki yang kiri. Wah, itu saya belum pernah terjadi begitu ya. Biasanya kau tumpang tangan itu bagian yang sakit kan gitu. Tuhan bilang, tumpang tangan yang kiri. Dan kebetulan memang saya ada sebelah kiri. Yang sakit itu yang kanan, yang selalu gini. Darah Yesus, darah Yesus. Ini orang udah bingung. Saya juga bawa bingung ya. Ini pakai nama Yesus, apa Yesus?
Tapi saya harus atasi kebingungan itu kan. Terus dalam pelayanan saya selalu menunggu instruksi, ya namanya silent instruction dari Tuhan gitu ya. Tuntunan Tuhan, bagaimana cara mengerjakannya. Saya selalu gitu, nggak langsung ya. Saya tunggu sampai Tuhan memberikan dorongan untuk melakukan. Jadi saya pegang tangan sebelah kaki kirinya, saya berdoa di dalam nama Yesua, sembuh. Saya bilang, ya nggak panjang doanya, langsung berdiri itu sampai sekarang. Nah, sampai kebingungan. Ya, saya sih memang sudah tidak mengusir setan dalam nama Yesus lagi gitu ya. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang masih terpaut kepada nama dalam dialek Yunani, saya nggak bisa paksakannya. Saya doakan dulu dalam nama Yesus. Setelah mujizat terjadi, baru saya akan ajari mengapa kami menyebut nama Yesua. Nah, nama Yesua dan Yehosua dan Yesus itu nama dari pribadi yang sama. Jadi kita bilang ini, Musa menyelipkan nama di antara 12 orang, ada otoritas nama Yehosua. Dan di kitab Yosua, itu orang yang diberi nama Yehosua itu sendiri yang mengutus gitu. Jadi ada namanya, ada pribadinya. Dan ini orang yang melakukan Torah. Nah, ya. Kalau si Hosea ini belum, ya, baru Torah baru didengar. Tapi Yosua yang di kitab Yosua ini, dia menggunakan otoritas dalam frame of Torah. Dia orang yang melakukan Torah. Dan terbukti Yehosua inilah yang masuk ke Kanaan. Dia pelaku Torah gitu. Jadi memiliki otoritas yang dan memiliki mandat, dan juga dia adalah pelaku Torah. Nah, dengan kepenuhan kelengkapan itu, dia mengutus 12 orang. Waktu masuk, yang dihadapi apa? Perempuan Sunda, wanita penghibur. Otoritas ini berhadapan dengan gambaran tentang kenajisan. Jadi si wanita ini digambarkan sebagai kenajisan, ya, atau representasi kenajisan yang ada di negeri Kanaan. Tapi luar biasa ini perempuannya. Walaupun dia ini disebut Hasonah, namanya Rahab Hasonah, Rahab pejina, gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia benar-benar pejina atau bukan. Kata ada beberapa lagi yang bilang dia itu seorang wanita penghibur. Belum tentu dia melacurkan diri, tapi dia harus melayani laki-laki untuk menghibur mereka. Dan dia juga sambil berbisnis kain kirmisi, gitu. Jadi ada bisnis tekstil gitu ya, tekstil kain kirmisi. Ya, kalau nah, apa yang diucapkan oleh perempuan ini? Jadi walaupun perempuan ini seorang Hasonah atau penjina, tapi perempuan ini memiliki pengenalan akan Tuhan orang Israel. Ya, coba baca ya, kita baca di Yosua 2 ya. Ini menarik ya, kenapa Rahab itu menjadi selamat? Itu bukan karena menggantungkan diri. Ya, inti atau rahasianya bukan terletak di Kirmis. Kirmis itu hanya ekspresi aja. Tapi kita bisa lihat di Yosua 2 ini, di ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotok dan berkata kepada orang-orang itu,
Aku tahu. Nah, ini dibilang, aku punya pengetahuan, aku punya pengenalan bahwa Hashem telah memberikan negeri ini kepada kamu. Negeri yang aku duduki ini telah diberikan kepada kamu. Aku tahu bahwa Hashem, pejinah ini mengenal Hashem. Pejinah ini mempercayai Hashem. Ada iman yang terbungkus dengan penampilan seorang Hasona. Hasona itu tentu saja dia seorang pesolek, ya. Dia harus menarik, dia harus punya baju yang bagus, ya. Dan dia wangi, wangi. Tetapi di balik segala gambaran kenajisan itu, di dalamnya ada iman kepada Hashem. Itu sebabnya manusia dibenarkan bukan oleh karena perbuatan-perbuatan, karena melakukan Torah, tetapi karena iman. Iman yang menjadi dasar mengapa perempuan itu kemudian mendapat keselamatan. Nah, di dalam keselamatan itu, di dalam iman itu, perempuan ini diajak untuk mengadakan kesepakatan. Ya, LAI menyebutnya ikrar atau sumpah. Diadakan ikrar antara pejinah yang beriman ini dengan spionase, ya. Jadi Mossad itu sudah ada zaman Yosua, ya. Kemarin Mossad sebelum perang dia udah sibuk dengan Iran. Itu sudah ada explore, sudah ada penyelidikan, sudah ada pengolahan data informasi mengenai Iran, sehingga ketika bertindak itu mereka sangat powerful. Jadi di sini ada letak kuasa dan ada nama yang membuat mereka kuat, ya. Di kitab Bilangan maupun di kitab Yosua ada nama Yehosua. Saya sebenarnya ingin bercerita lebih banyak tentang hal itu, ya, karena itu sangat menarik. Ya. Kesepakatan ini gambaran bahwa walaupun dia punya iman, tapi dia harus punya tindakan. Tindakan yang tidak bisa menurut mau dia. Jadi perjanjian atau ikrar atau sumpah itu diprakarsai dari pihak Israel, ya, yang memberikan perjanjian dengan syarat perjanjian itu kalau kau gantungkan tali kirmisi, artinya kamu harus ikut saya, bukan saya ikut kamu. Nah, begitu juga kita dengan Yesua. Yesua itu serba Yahudi, tubuh, jiwa, dan rohnya, dan juga darahnya itu adalah darah Yahudi. Dengan Injil ini kita mengadakan kesepakatan untuk mengikuti perintah Yesua. Bukan meminta Yesua mengikuti mau kita, tapi kita yang mengikuti maunya Yesua. Ada penyesuaian, ya. Seperti si Rahab ini menyesuaikan diri, ya, atau patuh kepada apa yang diperintahkan oleh 12 pengintai. Dan kita bisa olah lagi, ya, kita minta Roh Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Kita lihat di Matius 10 ini, bagaimana Yesua memanggil, mentraining, mengajak, lalu mengutus. Ya, dalam pengutusan ini ada pelimpahan kuasa.
Yesua memanggil ke-12 rasul. Rasul ini dipanggil, diajar, dididik, di-training, dan diberi kuasa untuk menjalankan otoritas sebagai murid yang kemudian akan memuridkan. Jadi di sini ada hukum reproduksi, ya, berlaku hukum reproduksi dari Yesua kepada murid-murid, dari murid-murid kepada orang-orang yang percaya, yang kemudian dimuridkan. Memanggil ke-12 muridnya. Jadi diperhadapkan kepadanya secara khusus, ya. Dan memberi kuasa, dalam bahasa Ibrani disebut koah, ya. Koah, kuasa. Nah, kuasa ini untuk didemonstrasikan. Demonstrasi itu adalah untuk melenyapkan segala penyakit. Dan kembali lagi ke kitab bilangan. Jadi kitab bilangan ini berbicara tentang pelayanan yang bersifat daging. Pelayanan daging. Makanya orang-orang itu ketika datang kepada Musa, waduh katanya, itu orang-orang selalu gede-gede katanya. Kita bisa mati, kita bisa ditelan oleh mereka, kita seperti belalang. Nah, dia melihat secara fisik gitu. Jadi diperhadapkan dengan realita fisik, dan mereka mengalami pesimis gitu. Dan pesimis itu menyebar ke seluruh Israel. Itulah sebabnya Kaleb dan Yosua tampil ke depan untuk mengubah pesimisme itu menjadi optimisme. Ya. Kaleb bilang, tidak katanya. Kita akan menduduki tanah ini dan kita akan melenyapkan mereka. Nah, jadi hasil dari penyelidikan itu menjadi dua. Ada roh pesimis, ada roh yang optimis. Power mereka mengalami tekanan karena mereka melihat secara fisik. Dan hanya ada dua orang yang masih konsisten dengan kuasa yang dilimpahkan oleh Musa. Di kitab Yosua ini berhadapan dengan tingkat jiwa. Jadi cobaan itu ada cobaan daging, ya, ada cobaan jiwa, dan ada cobaan roh. Berhadapan dengan dunia daging, berhadapan dengan dunia jiwa, dan berhadapan dengan dunia roh. Nah, Yesua mengutus murid-muridnya untuk menghadapi dunia roh. Dulu Israel dikuasai oleh orang Kanaan. Dan orang Kanaan yang sangat mengerikan. Pada zaman Yosua, kengerian itu sudah berubah dengan menjadi keberanian. Karena diotorisasi oleh Yosua. Keberanian. Jiwa mereka memiliki jiwa yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, di dalam perjanjian baru ini, masuk ke dalam dimensi spiritual, masuk ke dalam peperangan rohani. Tadi dikatakan untuk melenyapkan, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi pengendalian dalam level spiritual, ya. Jadi mereka akan mendemonstrasikan kuasa supranatural. Jadi kuasa supranatural yang diberikan kepada murid-murid. Yang kedua, untuk melenyapkan segala penyakit. Ini gambaran akibat pelanggaran-pelanggaran Torah. Dalam Torah dikatakan, kalau mematuhi Torah ini, maka aku akan menjauhkan segala penyakit darimu. Tapi kalau melanggar Torah ini, kamu akan penyakitan. Ya, ini bukan berarti orang sakit karena melanggar Torah, jangan digituin. Jangan digituin. Tapi ada janji bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran Torah mengalami berkat-berkat kehidupan, termasuk di dalam kesehatan. Nah,
Yang ketiga, segala kelemahan dalam menafsir, kelemahan dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak bisa menggenapi Torah karena ada kelemahan untuk memahami Torah dengan benar. Kata Rasul Paulus, karena mereka tidak disertai dengan pengertian yang benar tentang Torah. Mereka sudah belajar Torah, mereka memperjuangkan untuk memelihara data Torah dengan segala kekuatan, tapi tanpa pengertian yang benar, kata Rabi Saul. Rabi Saul juga pernah menjadi seorang sarjana yang terdidik dengan pengertian yang kurang benar, gitu ya. Nah, tapi setelah bertemu Yesus, dia mengalami perubahan. Dia mengalami terobosan, memasuki ke dalam binah. Binah itu Hebraic Messianic Understanding. Jadi understanding system itu mengalami terobosan. Dia mengerti kitab Torah, tapi dia tidak mengerti kehendak yang memberi Torah. Nah, jadi ada 3 yang akan dimenangkan: dunia roh, dunia penyakit, dan dunia kelemahan. Kelemahan itu ada dalam jiwa, penyakit itu di dalam daging, dan roh itu tingkat seseorang dikuasai oleh roh. Nah, kemudian pergilah mereka. Ya, dan di sini juga nama-nama disebut. Ya, kita bilangan nama-nama harus disebut. Ya, bahkan ada satu orang yang ya. Dan di kitab Yosua nama-namanya juga disebut. Ya. Nah, ke-12 murid diutus, artinya diotorisasi. Kuasanya ada, tapi harus ada otorisasi dari imam besar. Yesua adalah imam besar. Hamasyah itu gelar imam besar, bukan gelar raja. Ya. Kalau raja itu kemudian disebut Mesias, itu karena menyandang keimaman. Nah, di sini perhatikan. Pergilah, katanya. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Orang Samaria itu adalah penduduk Israel. Tetapi di sini dibilang jangan. Begitu ya. Karena orang Samaria dalam konteks Yudaism bukan Israel. Ya, bukan Israel, orang Samaria. Walaupun mereka menduduki tanah Israel dan belajar Torah dan punya tempat ibadah di Gunung Gerizim, tapi tidak terhitung sebagai Israel. Itu sejak zaman Nehemia tidak bisa. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Di lain kali mungkin saya bisa jelaskan ya tentang Samaria ini asal usulnya seperti apa. Atau kalau ingin membaca bisa baca dalam kitab Raja-Raja 17. 2 Raja-Raja 17 gitu. Itu asal usul orang Samaria. Nah, di sini dikatakan jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini pelayanan itu ada prioritas. Ada prioritas. Kita dalam pelayanan kita harus bisa memilah mana yang prioritas gitu ya. Bukan kita membeda-bedakan orang, tidak. Ini masalah penerapan kuasa itu memang ada prioritas. Itu kita bisa baca dalam Roma 1 ayat 17. Pertama-tama atau foremostnya itu kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Yunani. Jadi orang Yahudi itu prioritas. Kenapa hukumnya seperti itu? Itu ada dalam nubuatan. Jadi Tuhan itu bekerja ya tidak serampangan. Ada tahap-tahap, ya ada prioritas, ya. Ada cara-cara yang menurut Tuhan. Nah, kita memang
akan perlahan-lahan akan belajar bagaimana Tuhan mengerjakan pekerjaannya. Itu disebutnya peulot ha Elohim, cara Tuhan bekerja. Tapi kita akan dituntun oleh Roh Tuhan yang untuk memahami itu. Nah, di sini pertama, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Artinya kuasa itu sudah ada di sekitar mereka. Tinggal dimanifestasikan, ya, tinggal didemonstrasikan. Nah, kuasa itu harus dideklarasikan. Sama seperti waktu Indonesia setelah merebut kemerdekaan, kemerdekaan itu harus diproklamirkan, harus dideklarasikan. Nah, dideklarasikannya dengan pemberitaan Injil, dengan berita tentang Yesua, ya, disebutnya Edut Yesua. Kalau dalam kitab Wahyu disebut Edut Yesua. Jadi berita tentang Yesua. Kita memang belajar Torah, tapi jangan sampai berita Yesua itu menjadi kelas 2 gitu. Jangan sampai. Karena Rasul Paulus dia seorang ahli Torah. Dia seorang Farisi yang keras. Tapi dalam suratnya dia berkata begini, dialah yang kami beritakan. Torah harus dipelajari, tapi pusat pemberitaannya itu harus Yesua. Kita jangan sampai kehilangan pola itu. Berita kita, berita utamanya adalah memberikan kesaksian. Karena Torah itu hanya sebuah ajaran. Tapi penerapannya kita hanya bisa temukan di dalam Yesua. Aplikasinya hanya dalam Yesua. Aplikasi itu dalam bentuk pengertian kebenaran dan juga behavior atau keset, disebut kasih karunia. Ada ayatnya kan? Torah diberikan melalui Musa, tapi kebenaran dan kasih karunia itu oleh derek Yesua. Itu jangan sampai lupa itu ayat ya, karena pengertian itu kadang-kadang menjadi salah ya. Orang itu diberikan oleh Musa, dia udah nggak perlu lagi, gitu kan? Enggak, Torah itu untuk belajar tentang Tuhan, belajar tentang kanan, belajar ada semua untuk belajar. Tapi penerapan yang sebenarnya yang akan menghasilkan hidup itu mematuhi perintah-perintah Yesua, Mitzvot Hamashiach. Nah, di sini murid-murid menerima kuasa dan juga otoritas. Untuk apa? Di sini dikatakan untuk mendeklarasikan kerajaan ya, dalam bentuk pemberitaan Injil. Sembuhkan orang sakit. Jadi ini tugas jemaat ya. Kita sebagai jemaat punya tugas untuk memberitakan kerajaan, untuk menyembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Jadi kalau orang mati bisa dibangkitkan, apalagi orang yang lemah, ya, itu harus dikuatkan. Kuatkan dengan pengajaran. Akhirkanlah orang kusta. Jadi kita harus tuntun orang dari dalam keadaan yang tidak layak sampai menjadi layak di hadapan. Kalau kata Paulus bilang, kami memimpin bangsa-bangsa supaya dikuduskan oleh Roh Kudus menjadi suatu persembahan kepada Bapa di surga. Itu ada ayatnya di Roma 15 ayat 16 itu ada. Bangsa-bangsa ini dituntun oleh seorang rabi untuk dipersembahkan sebagai korban yang berkenan kepada hak Elohim. Itu tugas para rasul. Usirlah setan-setan, gunakan otoritas itu untuk mengusir setan. Setan itu bisa masuk ke pikiran kita, ya,
masuk ke dalam gaya hidup kita, masuk ke dalam selera-selera kita, dan macam-macam. Ya, dia bisa bermain di mana saja. Dan setan-setan ini punya pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Jadi jangan anggap remeh juga. Tapi jangan takut, tapi jangan dianggap remeh juga, gitu ya. Karena setan-setan ini punya pengalaman di Israel, punya pengalaman di Eropa, punya pengalaman di Indonesia. Ya, dia punya pengalaman yang sangat lama. Jadi kita tidak boleh remehkan bukan setannya, tapi cara kerja mereka jangan diremehkan. Karena mereka punya pengalaman. Tetapi Tuhan memberikan kuasa untuk mengusir, ya, untuk mempastikan pekerjaan. Jadi kalau sekali waktu kehidupan ibadah kita terganggu, itu bisa terganggu oleh roh-roh tertentu. Saya punya pengalaman di Hoya, ya. Selama saya di Hoya itu saya merasa ada yang menggunakan kekuatan telepati. Saya boleh cerita sekarang. Saya merasa terganggu gitu. Tapi setelah saya teliti, ternyata telepati itu dilakukan secara tidak sengaja. Dia tidak bermaksud. Lalu akhirnya saya bertemu dengan orang dan saya berbincang-bincang dan saya sedikit banyak tahu tentang properti dia. Ternyata dia salah satu orang yang sering ikut seminar hipnotisme. Itu mengganggu pengkhotbahnya. Tanpa sengaja mungkin dia dengan konsentrasi tertentu, maka kekuatan pikiran itu mengganggu pengkhotbah gitu. Tapi itu bisa dilenyapkan, ya, bisa dibuat pasif gitu ya. Karena kita punya kuasa. Ada itu kuasa-kuasa bekerja. Bahkan pernah kejadian juga waktu saya ada KKR di GOR, saya panitia dan pendoanya, dan saya berhadapan langsung dengan tukang sihir itu. Dia ingin menyihir pengkhotbahnya. Ya, waktu itu yang khotbah itu ketua sinode, ya. Dia bilang sama saya mau bicara sama pengkhotbahnya. Nah, dulu saya bilang, saya belum tahu dia penyihir ya. Pas altar call, dia kebetulan saya berhadapan sama dia, saya doakan dia jatuh gitu ya. Dia jatuh sampai berapa kali gitu. Setelah beberapa bulan saya ketemu di rumah duka. Nah di rumah duka itu baru saya tahu orang ini adalah tukang sihir gitu ya. Tukang ngerjain orang gitu, semacam dukun gitu. Nah, jadi di dalam dunia peribadahan juga bisa terjadi. Kalau bacanya bukunya apa? Bukan. Wigglesworth dari Inggris. Itu dia bisa tahu ya, ada 5 orang yang duduk di belakang di satu bangku panjang. Dia mulai terganggu dan dia angkat itu kursi yang diduduki 5 orang. Ya. Pasti kursinya bukan kursi ringan kan, pasti kursi berat juga. Itu diangkat, dilemparkan. Dan ternyata itu dukun semua. Dan saya sering ketemu ya orang-orang masuk di acara-acara itu, dia mereka mencoba seperti yang pernah dilakukan tadi bilang Tony. Lakukan Tony karena waktu itu namanya belum download ya, masih Tony. Ternyata kan ada fakta seperti itu. Ada yang memang dengan sengaja, ada yang tidak. Tapi yang jelas pelayanan kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dan ada juga yang tampil sebagai hamba Tuhan, padahal dia dukun gitu. Dia tukang ngerjain orang dengan ilmunya dia gitu. Saya pernah beberapa kali ya ketemu yang begitu-begitu, bahkan pernah sedang berdoa juga. Itu saya didatangin gitu ya sama dia, mau dikerjain apa saya nggak tahu. Waktu saya berbalik dulu dia terlempar gitu. Ya, rupanya memang dia datang ke komunitas itu untuk mengganggu pelayanan dan itu ada di setiap kota. Tapi kita tidak terlalu ini yang begitu ya, kadang di sini katakan usirlah setan-setan. Ya, kita sebagai jemaat, sebagai individu dikaruniai kuasa.
untuk memasuki dunia spiritual dan menaklukkannya, ya, dan melawannya dan mengalahkannya. Jadi bilangan ini berbicara tentang dimensi daging, ya. Kitab Yosua ini dimensi jiwa, karena Yosua akan berhadapan dengan kebudayaan dan agama penyembahan ilah-ilah, dan Yosua harus menguasai itu. Dan ada satu jebakan yang Yosua tidak bisa atasi waktu itu dengan orang Gibeon. Ya. Jadi si Yosua ini dikerjain. Ternyata orang Gibeon itu berpura-pura. Itu salah satu yang tidak berhasil, dan itu mendatangkan malapetaka di zaman Daud. Ya, kita baca cerita tentang orang Gibeon ini. Siapa orang Gibeon ini? Ternyata itu menjadi jerat, ya. Tetapi jerat yang terkendali. Akhirnya Yosua tahu dan mereka dijadikan budak. Ya, dijadikan budak untuk dikendalikan, artinya untuk dibatasi pekerjaannya, tidak dilenyapkan. Pernah sekali waktu Raja Saul berusaha melenyapkan orang Gibeon, dan itu Israel kena tulah. Kenapa? Karena sudah terlanjur mengadakan perjanjian dengan orang Gibeon, sehingga menjadi gangguan. Dan pernah Israel kena tulah gara-gara orang Gibeon. Sampai akhirnya Daud mengadakan kesepakatan dengan orang Gibeon. Daud bilang, apa yang harus kami lakukan? Orang Gibeon bilang, saya minta 7 orang anak Saul digantung di bukit Gibeon. Jadi ada fakta di mana kuasa itu dipakai untuk mengendalikan situasi itu, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena di dalam Taurat pernah dikatakan, jangan kamu mengadakan perjanjian dengan penduduk itu. Ada itu di dalam Taurat. Penduduk itu akan menjadi jerat bagi kamu, dan itu terjadi pada zaman Yosua. Yosua terjebak dalam situasi seperti itu. Tapi kemudian Yosua menyadari dan bisa dikendalikan. Itu menunjukkan bahwa Yosua punya kendali atas jiwa-jiwa, ya. Tapi di dalam perjanjian baru ini, murid-murid diotorisasi untuk bisa bertindak menghadapi dunia supernatural, ya, dunia roh. Nah, jadi kita harus menyadari tentang kuasa yang diberikan kepada kita. Ayat yang terakhir, ya, ini ada 5 menit lagi, ya. Baca di Efesus. Ini menarik, yang jarang orang-orang percaya menyadarinya. Di Efesus ini, Paulus berdoa memohon kepada Bapaknya Yesua. Kita harus belajar ini, ya. Jadi kita berdoa itu kepada Bapaknya Yesua, bukan kepada Yesua. Yesua itu imam besar. Nggak ada orang berdoa kepada imam besar. Berdoa itu kepada Bapa di surga atas nama imam besar. Ya gitu ya polanya di dalam Torah itu seperti itu. Kita boleh juga mungkin sekali waktu memohon kepada imam besar, tetapi tujuan doa dan permohonan itu kepada Bapa di surga. Penyembahan kita kepada Bapa di surga di dalam nama imam besar Yesua Hamasyah. Itu pola, ya. Nah, Paulus berdoa supaya Bapa di surga memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Bapa dan mengenal Putranya. Yang kedua, supaya menjadikan mata hatimu terang. Ini dalam Efesus 1 ayat 18. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan. Pengharapan kita itu apa? Ya, tujuan yang hendak kita capai itu apa? Itu Roh Kudus akan memberitahu. Ini ada yang penting, ya, yang berikutnya. Ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi kita harus memahami powernya Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Itu harus dipelajari. Ya, jadi kita belajar bukan Torah doang, ya, bukan Injil saja, tapi kita juga harus bisa mempelajari, ya,
kuasa yang ada pada diri kita. Potensi apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi situasi dunia yang sangat mengerikan. Ya, hanya orang yang mengenal Tuhan yang bisa mengeksploitasi keadaan masa depan ini. Kita harus belajar memahami kuasa yang ada di dalam kita. Di sini dikatakan gini, ayat 19 ya, Efesus 1:19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya, yang dioperasikannya di dalam Mesias dengan membangkitkan dia. Maksud Paulus apa nih ayat ini? Maksudnya gini, kuasa yang kuasa yang dipakai oleh Bapa di surga untuk membangunkan Yesua dalam kubur, itu sedang bekerja di dalam diri kita. Ini memang agak sulit saya untuk menjelaskan, karena ini menyangkut hubungan pribadi dengan Bapak. Jadi ada kuasa yang diberikan kepada kita yang percaya, dan kuasa itu hebat. Sehebat apa kuasa itu? Ya, kuasa yang dipakai untuk membangkitkan Yesua. Jadi Bapa di surga itu ketika membangkitkan Yesua itu menggunakan powernya. Itu power yang hebat. Di dalam Sidon, ya, yang membangkitkan orang mati adalah Hashem. Nggak ada yang lain. Lalu kuasa untuk membangkitkan itu diberikan kepada Yesua putranya. Untuk dioperasikan oleh putranya. Yesua menyebutnya jari hak Elohim. Jari dalam LAI nggak menerjemahkan. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa hak Elohim, dengan jari hak Elohim, itu karena kuasa kerajaan hak Elohim itu sudah ada. Jadi dalam Sidon ada doa seperti diberkatilah Hashem yang membangkitkan orang mati. Nah, ini para kasan pasti tahu ya. Jadi siapa yang membangkitkan Yesua? Bukan Yesua. Yesua mati. Orang mati tidak bisa menghidupkan dirinya. Nah, sekarang ada Injil yang mengajarkan bahwa Yesua itu bangun sendiri. Jangan percaya Injil itu. Yesua bangkit itu ada yang membangkitkan Bapaknya. Dan ketika Bapaknya membangkitkan Yesua, dia menggunakan power. Dan power itu bekerja di dalam kita yang percaya. Kita harus mempercayai itu, dan kita juga harus mempelajari seberapa besar kuasa itu bekerja. Hebat, besar, ya. Nah, tentu saja pemahaman kita tentang itu akan berada dalam tahap-tahap tertentu sekaligus. Saya sendiri hanya bisa mengkomunikasikannya aja gitu. Tapi saya sudah melihat bagaimana kuasa itu bekerja. Bekerja memelihara hidup kita, bekerja menopang kita, bekerja menopang ketika kita jatuh. Kuasa itu bekerja. Kalau kita pikir kita ini nggak bisa jatuh, mengerikan sekali. Jatuh dari kasih karunia, istilah Alkitabnya. Tetapi karena kuasanya itu bekerja di dalam kita, kuasa itulah yang mengembalikan kita kepada posisi yang pernah kita berada. Tapi itu prosesnya. Jadi kuasa itu dipakai, ya. Jadi kuasa yang bekerja di dalam kita ini pernah dipakai oleh Bapa, oleh Hashem. Pertama, untuk membangkitkan Yesua dari antara orang mati. Yang kedua, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi bukan hanya membangunkan,
Kalau hanya membangunkan, Lazarus itu dibangkitkan. Tapi Lazarus tidak pernah duduk di sebelah kanan Bapa. Ya. Tetapi kuasa ini dipakai pertama untuk membangkitkan dari antar orang mati. Ya. Artinya melepaskan dari Sheol. Karena Yesua itu dilepaskan dari Sheol oleh Bapaknya. Nanti kamu saya tunjukkan ayatnya kalau ada yang ragu ya. Jadi nggak sembarang saya bicara ya, itu ada datanya. Bahwa Yesua itu diselamatkan oleh Bapaknya ketika ada di dalam Sheol. Ini Injil ya. Jadi kalau ada Injil yang berbeda begini, itu adalah Injil yang lain. Yang kedua, mendudukkan dia di sebelah kanan. Untuk mendudukkan seseorang di sebelah kanan, itu membutuhkan power. Dan tidak bisa ada yang menggugat itu. Ketika Yusuf berada dalam penjara, Firaun panggil dia. Dengan power Firaun mengangkat Yusuf dari dalam penjara itu untuk duduk sebagai orang yang kedua di sampingnya. Dan tidak ada yang berani menggugat itu. Dan seluruh dunia ditaklukkan oleh Yusuf. Ketika Yusuf mengenakan 20%, ya, jadi pajak 20%, tidak ada yang protes. Jadi otoritas Yusuf di Mesir itu karena ada power Firaun yang mengangkat dia ke situ. Dan power itu berasal dari Hashem melalui Firaun. Sehingga Yusuf memiliki otoritas yang luar biasa. Seluruh dunia di bawah kekuasaan Yusuf waktu itu. Ya. Pertanian, peternakan, semua. Pokoknya tidak ada orang pun yang bisa melawan Yusuf. Itu power dan otoritas dari Firaun yang Tuhan berikan kepada Mesir. Nah, kita juga dilatih untuk memahami karunia yang ada pada diri kita, ya, memahami tingkat pengertian yang ada pada diri kita, termasuk kuasa yang bekerja yang ada di dalam kita. Nah, kuasa itu bisa pelajari dari mana? Dari sinur. Saya itu belajar sinur bukan belajar nyanyi doang. Saya belajar hikmat Tuhan yang Tuhan tahu kepada pemimpin untuk dijadikan worship. Di situ ada pengetahuan. Ya, ada ayat yang mengatakan Hashem itu menegakkan orang yang terburuk. Kelihatannya biasa-biasa aja ya. Padahal itu hikmat yang Tuhan berikan supaya kita memahami bagaimana Elohim bekerja dalam hidup. Diberkatilah Elohim Afitu yang mengaruniakan kepada kami hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang benar. Kami berada di dalam tantangan yang sangat besar di akhir zaman ini, sehingga kami harus dapat menerobos bukan dengan kekuatan-kekuatan daging, bukan dengan kekuatan-kekuatan jiwa, tapi dengan kekuatan yang berasal dari tempat tinggi. Otoritas dan kuasa yang telah diterima oleh Yesus telah diberikan kepada kami yang percaya kepadanya. Kami diberikan pengharapan, dan untuk mencapai pengharapan ini, Engkau memberitahu kami membutuhkan kuasa untuk menggapai pengharapan itu. Terima kasih Bapak, karuniakan kepada kehidupan pelayanan kami di sini, dalam ibadah di sini ya Tuhan. Ada kuasa yang bekerja dalam ibadah ini, sehingga kami menyelenggarakan bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan dari tempat yang mati. Di dalam nama Hamasya Yesus, Imam Besar Elion ben Elohim Hai, Tuhan atas hari Sabat. Amin. Ibarikika Adonai Feis mereka, Yair Adonai Panap mereka, Fikuneha, Isa Adonai Panap mereka, Yasim mereka, Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Toda raba. Amin. Toda raba. Aviru sebab samai. Amin.